Yo, what's up guys, this is me here. Selamat malam Jumat, kalau emang ini di postnya malam Jumat. Ya, selamat datang kembali di S-Class Studio edisi Spooky Season, Scooby the Bear episode 2. Yay. Malam ini aku sendiri karena Venus lagi skripsian. Ya, kita doakan semoga skripsinya lancar dan semoga tidak ada tukang ngamen yang mengganggumu, Venus, oke? Dan karena sekarang ada aku dan ini malam Jumat, mari kita membacakan beberapa cerita horor yang kalian kirimkan. Sebelumnya terima kasih karena kalian mengirimkan cerita horor, walaupun di sini dibacanya jadi tidak horor ya karena saya selalu ketawa. Tapi tidak apa-apa. Terima kasih atas kerja keras kalian yang mau mengirimkan cerita horor kepada kami. Untuk kalian yang mau juga bisa kirimkan cerita horor ke email kami. Nanti aku taruh emailnya di description box. So, kita langsung aja ke ceritanya. Let's go. Halo, saya titik-titik. Saya mau menceritakan kejadian yang saya alami saat saya sedang tidur. Saya bermimpi, saya tidak tahu harus menyebutnya ruangan atau apa, tapi yang jelas sekitar saya itu gelap, dan saya merasakan angin yang sangat kencang. Rasanya seperti saya sedang pergi ke suatu tempat dengan kecepatan penuh, tapi di situ saya tidak mengendarai apa-apa, dan tiba-tiba saya sampai di suatu tempat. Lebih tepatnya di parkiran, di seberang sebuah kafe. Tapi saya ingat jelas bahwa itu di negara asing, bukan di Indonesia. Terlihat dari petunjuk jalan dan nama kafenya. Lalu, tak lama setelah itu, saya kembali merasakan angin kencang dan sekitar saya kembali menjadi gelap. Lalu, saya tiba di kamar saya sendiri dan melihat diri saya sendiri sedang tertidur. Wow, cukup menarik. Oke, kalau kalian mau tahu soal ini silakan nonton Kisah Tanya Jawa. Karena yang bahas-bahas kayak gini tuh Kisah Tanah Jawa. Sama ini apa? Tri Anomali ya? Iya, kayak gitu-gitu. Oh, tapi aku juga pernah ngalamin hal kayak gitu sih. Kayak aku mimpi terus kayak aku ada di aku tuh ketindihan. Terus aku tuh ngegerakin badan aku, tapi bukan badan aku yang gerak, malah akunya yang keluar. Terus aku tiba di satu tempat, terus kayak ada beberapa orang gitu, cuma aku juga gak inget mukanya. Terus karena aku takut, aku balik. Terus ngeliat deh diri aku lagi tidur. Terus aku nyamain posisi gitu loh, kayak aku tuh tidur di atas diri aku, tapi bener-bener disamain gitu posisinya biar aku masuk gitu, biar aku bisa masuk ke tubuh aku lagi. Waktu pertamanya tuh gagal, waktu keduanya berhasil. Terus aku bangun, tapi aku pikir itu cuma mimpi. Kalau aku mikirnya ya udah itu mimpi atau enggak lucid dream, cuma apa sih kayak ya lucid dream, cuma ya aku juga tidak bisa terlalu mengontrol lucid dreamnya gitu. Kayak gitu. Ya aku mikirnya sih kayak gitu waktu aku. Oke, tapi itu emang ada kaitannya. Kalau ruh keluar dari tubuh itu kayak ada sangkut pautnya sama astral projection kan. Nah, buat yang belum tahu apa itu astral projection,
Jadi proyeksi astral atau astral projection itu tuh kalau nggak salah tuh bentuk dari suatu telepati, cuman ngegambarinnya tuh kayak tubuh astral kalian atau jiwa kalian atau ruh kalian tuh keluar dari tubuh fisik kalian, tapi mampu melakukan perjalanan ke seluruh penjuru alam semesta kayak gitu. Jadi walaupun ruh kalian terpisah dari tubuh kalian, tapi itu berfungsi gitu si ruhnya tuh, jadi bisa jalan-jalan kemana gitu, kayak gitu. Jadi intinya ya ruh kalian keluar dari tubuh kalian. Kalau ditanya apakah itu ke dimensi lain atau apa, kalau kata Om Hao tuh itu tuh bisa mix, jadi bisa campur gitu. Jadi kayak di sisi lain ada di dimensi lain, tapi di sisi lain juga masih ada di dunia nyata kita gitu, di dimensi kita gitu, kayak gitu. Terus itu tuh kata Om Hao disebut interdimensional, jadi bisa di dimensi astral atau cuma alam bawah sadar. Karena ini tuh bisa aja, jadi ada 3 kemungkinan kalau yang kayak gini tuh. Bisa aja ini tuh real, halusinasi, atau tipu belaka kayak gitu. Tapi aku juga nggak tahu ya bedainnya mana yang real, mana yang halusinasi, mana yang tipu belaka, aku juga nggak tahu. Terus apa itu lucid dream? Kalau lucid dream tuh jadi kalian mimpi tapi kalian sadar, simpelnya gitu ya. Kalian mimpi tapi kalian sadar, dan kalian tuh bisa ikut berpartisipasi lah dalam mimpi kalian gitu. Misalkan kalian mau ubah alur ceritanya, mau beraktivitasnya kayak gimana di mimpi kalian, kalian bisa atur itu gitu. Jadi kalian mimpi tapi kalian sadar, dan kalian bisa melakukan apapun dan berpartisipasi dalam alur mimpi kalian, dalam pembuatan cerita dan alur mimpi di mimpi kalian kayak gitu. Itulah lucid dream kayak gitu. Nah, aku nggak tahu ya ini kalau astral projection itu sama kayak Rogo Sukmo atau enggak. Cuma kalau nggak salah ya mirip-mirip kayak gitu deh. Cuma kan di cerita yang ini tuh dia nggak sengaja gitu kan. Jadi kayak dia mimpi dan nggak sengaja kayak gitu. Nah, itu emang bisa terjadi. Yang nggak sengaja kayak gitu juga bisa terjadi. Nah, biasanya orang-orang juga ada yang ngelakuin dengan sengaja, makanya disebut astral projection, karena ya mereka ngelakuin itu dengan sengaja dan mereka juga udah punya ilmu tinggi lah gitu, karena ya konsekuensinya juga tinggi, jadi mereka harus tahu aturannya, tahu caranya kayak gimana, tahu caranya gimana buat balik lagi gitu, dan udah tahu dimensi lain tuh kayak gimana ketika ngelakuin astral projection itu kayak gimana, mereka udah tahu. Jadi emang kenapa harus tahu ini itunya, karena bahaya juga nggak sih, kayak lo ruh kamu kayak keluar dari tubuh kamu, terus ntar kalau nggak bisa balik lagi gimana kan, meheng gitu kan. Itu kayak kalau udah gak bisa balik lagi gimana gitu kan. Emang ada ya yang gak bisa balik lagi? Iya, biasanya karena emang gak tahu caranya, atau emang udah nyaman aja di dimensi lain gitu, jadi nggak mau balik lagi gitu. Oh iya, kata Omo juga orang dulu tuh emang punya ajian kayak kewaskitaan gitu. Jadi kewaskitaan tuh kemampuan buat nyari informasi dengan sesuatu, tentang sesuatu secara langsung dari objek atau kejadian, baik itu masa kini, masa depan, masa lalu, ya kayak gitu. Itulah kewaskitaan. Dan katanya dulu juga kata Om Hao, aduh ini aku banyak banget sumbernya dari Om Hao, jadi kalian kalau misalkan mau tahu tentang astral projection kayak gitu silakan nonton KTJ. Saya menyarankan itu ya, karena mereka udah lebih tahu gitu ya, mereka kan pasti lebih tahu ya tentang kayak gini. Jadi dulu tuh katanya ada petinggi Jogja yang rapat di 2 negara dalam waktu yang sama. Petinggi Jogja ini beliau rapat di Belanda tapi rapat juga di Indonesia dalam waktu yang bersamaan kayak gitu dulu tuh.
ada katanya petinggi Jogja, cuma aku nggak tahu sih siapa. Ntar coba aku cari-cari, atau kalian yang tahu boleh kasih tahu aku. Nah, orang dulu juga nyebut ini tuh kayak teleportasi, jadi ya baik itu satu atau dua dimensi dalam waktu bersamaan, dan tidak terikat ruang dan waktu, kayak gitu. Terus ini juga ada kaitannya sama spiral waktu. Yang kayak gitu-gitulah aku juga nggak terlalu ngerti sih soal spiral waktu. Terus kayak apa sih yang relativitas dan fisika kuantum yang blok alam semesta itu, intinya itu ada kaitannya sama itulah. Kalian bisa baca itu. Karena aku pusing ya kalau ngejelasinnya sekarang. Ya gitu sih, setahu aku ya itu terserah sih kamu nganggapnya apa, apakah astral projection kayak, atau cuma lucid dream, atau cuma mimpi aja, atau misalkan ya itu cuma tipu belaka kayak yang tadi disebut. Karena kan ya ada 3 kemungkinan bahwa itu bisa aja tipu belaka atau emang nyata atau halusinasi gitu. Itu terserah kamu menafsirkannya dan menganggapnya seperti apa. Tapi ya itulah beberapa info yang bisa aku jelaskan yang mungkin berkaitan dengan hal itu, begitu. Cuma emang biasanya katanya kalau misalkan interdimensional gitu, biasanya banyak-banyaknya ke masa lalu gitu, singgahnya gitu. Kalau ke masa depan tuh jarang. Nah itu siapa tahu itu kamu ke masa lalu itu, kamu siapa tahu pergi ke masa lalu. Siapa tahu dulu tuh ada suatu tempat yang kayak gitu, terus kamu singgah di situ. Anjay kayak gitu. Jadi selamat, kamu telah melakukan perjalanan ke tempat yang kita mungkin tidak tahu ya. Selamat ya, kamu ambil ya, kita semua ambil baiknya dan ambil sisi positifnya kalau emang bisa. Gitulah. Dan inilah kayak ya, ini beberapa info tentang hal-hal yang berkaitan dengan itu. Semoga ya aku tahu sih ini tidak membantu, tapi ya itulah yang aku tahu segitu. Sepertinya untuk episode kali ini cukup sampai di situ saja. Mungkin ntar lah kalau aku ada tambahin mungkin di episode lainnya. Karena ini episode berat sekali, aku tidak sanggup. Jadi ya itu cerita malam ini, satu cerita untuk malam ini. Mungkin di next episode aku bisa bacain beberapa cerita, karena ini aku takut banget. Aku sendirian di kamar sakit. Itu ya. Oke, mungkin itu cerita untuk malam ini. Dan mungkin beberapa info dari aku tentang yang berkaitan dengan cerita itu. Aku tidak menghakimi atau mengomentari ceritanya, tidak ada niatan seperti itu. Aku hanya memberikan info yang mungkin berkaitan dengan mimpi-mimpi, ya mimpi-mimpi itu gitu. Ya, semoga kalian menikmati cerita malam ini dan semoga kalian suka. Jangan lupa share podcast ini, dan jangan lupa subscribe YouTube kami, dan follow Instagram kami, dan follow Spotify kami. Dan ya, selamat malam Jumat. Sekian dari aku, this is me. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Annyeong.